Halo semua, kembali lagi di video kali ini kita akan mereview keyboard dari Gojodoc sebagai pelengkap untuk produktivitas di tablet. Dimana sebelumnya kita sudah review stylus pen juga dari Gojodoc dan tidak lengkap rasanya jika suatu tablet tanpa keyboard. Di era sekarang penggunaan tablet tidak hanya untuk multimedia dan nonton saja, tapi banyak juga yang menggunakan tablet sebagai pengganti laptop karena bentuk tablet lebih compact, ringan, dan simple. Meskipun sekarang sudah banyak laptop 2-in-1 ataupun tablet Windows. Tapi yang menjadi kendala adalah di harga yang cukup mahal dibandingkan tablet. Ya walaupun iPad harganya juga mahal sih. Yang sekarang kita akan bahas adalah buat teman-teman yang budgetnya terbatas dan ingin simple, maka tablet adalah solusinya. Banyak dari brand gadget yang menjual keyboard aftermarket sebagai pengganti keyboard original bawaan dan harganya bervariasi. Contohnya sekarang aku menggunakan Xiaomi Pad 5 dan harga keyboard originalnya itu ada di harga 1 jutaan dan 800 ribuan untuk harga secondnya di toko hijau ataupun oranye. So dengan harga segitu menurutku kurang worth it buat penggunaan yang jarang-jarang atau hanya sekedar ketik-ketik biasa. Kecuali teman-teman memang pakai untuk kerja ataupun tugas sekolah. Dan juga kalau suatu saat ganti tablet, ya sudah keyboard bawaan nggak bisa dipakai lagi. Maka dari itu pertimbanganku beli keyboard aftermarket yang akhirnya pilihanku tertuju pada keyboard Gojodoc ini. Sebelum pakai keyboard ini, kalau teman-teman lihat di videoku sebelumnya, beberapa kali ikut masuk frame pakai keyboard Logitech K380 yang warna biru yang sudah aku pakai selama 6 bulanan dan sekarang sudah aku jual karena mulai error ngetik sendiri. Sudah aku servis juga tetap rusak. Dan rusaknya itu bukan karena jelek barangnya ya, tapi karena beberapa waktu lalu di rumah ada renovasi sehingga debu-debu ya dari renovasi itu masuk ke sela-sela keyboard dan di beberapa deviceku yang lain juga begitu. Akhirnya terjadi error. Dan juga karena aku belinya second sih, jadi bisa juga dari penggunaan dari pemilik sebelumnya. Aku coba cari referensi di YouTube dan internet, banyak yang pakai keyboard murah yang bentuknya mirip banget dengan keyboard Gojodoc ini, yang hanya beberapa detail minor yang berbeda. Oh ya, keyboard Gojodoc yang aku beli ini yang generasi kedua, di mana perbedaannya dengan versi sebelumnya yaitu konektivitas Bluetooth yang bisa untuk 3 device. Kalau untuk material, dia menggunakan plastik standar karena bahan plastik yang standar ini membuat bobotnya jadi ringan dan ringkas. Teman-teman pasti sudah tahu kalau di marketplace banyak sekali desain keyboard yang seperti ini, mirip-mirip bentuknya. Tapi apa bedanya dengan versi yang Gojodoc ini ya? So, yang membedakan tentunya ini sudah di-replace dengan brand yang sudah dikenal. Otomatis untuk klaim garansi, kerusakan ataupun quality controlnya sudah dipastikan terjamin. Dan juga yang menjadi pembeda keyboard Gojodoc ini dengan keyboard universal yang lain yaitu di bagian belakang ada tambahan karet supaya tidak slip ketika digunakan untuk mengetik. Kalau untuk packaging, kelengkapan, dan material yang dipakai, overall sama saja. Kita lanjut ke cara pakai keyboard ini. Kita cukup switch tombol on off di pojok kanan atas sampai indikatornya menyala, lalu tekan tombol connect untuk pertama kali pairing via Bluetooth. Untuk menghubungkan setelahnya cukup tombol on off saja. Untuk pindah device dari ke device 1, 2, 3,
menggunakan kombinasi Fn plus angka 1, 2, atau 3. Untuk layout keyboardnya dia menggunakan MacBook di mana tombol Fn dan kontrol dia bertukar. Butuh adaptasi buat kita yang biasanya pakai keyboard dengan layout Windows. Banyak juga fitur shortcut yang bisa kita pakai seperti home, play pause, volume up down, dan lain-lain. Ada di bagian atas menyatu dengan tombol accept dan F1 sampai F12. Setelah aku pakai untuk beberapa waktu pakai keyboard ini, rasa feel ngetiknya lumayan baik. Ketinggian tombolnya cukup mirip-mirip lah seperti keyboard laptop. Typingnya juga clicky, tidak terlalu mendem. Hanya saja yang perlu direvisi, kalau untuk mengetik cepat, sesekali masih delay atau tidak terdeteksi. Dan untuk suara tombolnya yang lumayan berisik. Apabila baterainya habis, kita bisa cas dengan kabel micro USB karena ini baterai tanam yang sudah include di packaging pembelian. Untuk daya tahan baterainya lumayan lama, tapi kita belum tahu untuk spesifiknya karena di deskripsi produk juga tidak dituliskan. Keyboard ini juga sudah hampir sebulan pemakaian dan belum cas sama sekali. Yang terakhir di produk penjualannya, keyboard GoJodoc ini tersedia ada satu set dengan mouse dan ada juga yang keyboard saja seperti yang kita punya. Untuk pilihan warna ada beberapa variasi seperti hitam total, putih total, ada kombinasi warna putih pink, putih hijau, putih biru, putih ungu, warna-warna pastel, dan abu-abu. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau request pembahasan lain, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.